Oke baik, terima kasih Anda sudah hadir di podcast kami pada pagi hari ini. Anda adalah seorang politisi muda yang memberanikan diri untuk mengikuti pesta demokrasi pemilihan legislatif ini. Bagi kami, Anda seorang pemberani yang kabar yang kamu dengar, tapi Anda hanya membutuhkan 8 kursi, dan Anda salah satu anak muda yang memberanikan diri untuk berkompetisi di demokrasi kali ini. Baik, pertanyaan yang pertama untuk Anda. Apa tujuan Anda mengikuti kompetisi pemilihan legislatif ini? Sebagai seorang anak muda yang masih produktif, ya generasi muda, dan saatnya anak-anak muda untuk bangkit. Ya, saya ingin bertanya kepada Anda, tujuan Anda mengikuti kompetisi pemilihan legislatif ini, sehingga biarlah semua menjadi terang benderang. Oke, terima kasih. Berbicara tentang tujuan, ya bagi kami, ya saya selalu memberikan perumpamaan seperti ini. Saya mengajak Anda berangkat ke kota A, tentunya sebagai manusia yang sehat, yang waras, yang cerdas, yang hebat. Ya, Anda akan bertanya kepada saya, tujuan apa kita berangkat ke kota A? Itu sangat normal, itu manusiawi. Ya, tidak mungkin Anda tidak bertanya tujuan apa kita ke kota A. Saya sangat yakin Anda akan bertanya kepada saya. Nah, sama halnya juga ketika kita mengikuti pemilihan legislatif ini, status kita sebagai seorang caleg yang nantinya kita akan, misalnya kalau terpilih, kita akan menjadi seorang wakil rakyat. Tentunya kita harus memiliki sebuah tujuan. Ya, nah bicara tentang tujuan, saya tidak ingin berbicara yang meluas karena nanti saya takut melenceng. Tetapi intinya Bapak, manusia hebat, manusia cerdas, tahu bahwa ketika dia terpilih, maka status kita hari itu adalah sebagai seorang wakil rakyat yang nantinya mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, berbicara tentang aspirasi, pertanyaan saya, aspirasi yang mana? Ya contoh-contoh sederhananya, ya contoh-contoh aspirasi ada dari sisi pertanian, peternakan, perikanan, dan juga tidak lupa ada UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Ya, nah saya lebih apa ya, cenderung ya passionnya saya itu kita bicara tentang UMKM, ya karena saya sangat yakin bahwa UMKM ini akan menciptakan pelaku UMKM, dan UMKM ini akan meningkatkan perubahan ekonomi di dalam masyarakat. Jika terjadi begitu banyak UMKM yang diolah, ya maka akan terjadi ledakan perubahan ekonomi. Nah, bicara tentang UMKM, ya maka saya ingin mengajak kita membuka kasat mata kita melihat realita yang terjadi di daerah kita, apalagi di kecamatan ini, bahwa begitu banyak UMKM, potensi sumber daya alam yang belum diolah. Bicara UMKM identik dengan SDM dan marketnya, ya. Dan ketika berbicara tentang SDM, kita bicara tentang pola pikir atau mindset seseorang. Pola pikir masyarakat harus diubah, harus diisi. Ketika ini sudah dilakukan, kita akan menemukan begitu banyak skill yang ada di dalam masyarakat, dan ini mereka akan menjadi pelaku-pelaku UMKM yang hebat ke depannya. Nah, bicara tentang market, tentunya kita bicara tentang sebuah produk. Ya, bagaimana sebuah produk itu bisa menembus pasar bisnis. Ya, tentu produknya harus menjadi variabel utama. Apa yang dimaksud dengan produk harus menjadi variabel utama? Produknya itu harus memiliki ciri khas. Ya, saya sering katakan bahwa
murah atau mahalnya sebuah produk tergantung produk itu punya labelnya atau tidak. Ketika sebuah produk sudah memiliki label, ya, maka nilai atau harganya akan meningkat. Jadi kita bicara UMKM, kita bicara yang dua hal, SDM dan marketnya. Oke, yang terakhir, pesan penting saya, kebetulan kita bicara tentang UMKM dan memang passionnya saya suka sekali kita bicara tentang UMKM karena ini akan merubah, meningkatkan ekonomi masyarakat. Pesannya bahwa seperti ini, di dalam kita menciptakan UMKM diperlukan pemimpin yang mencintai, dan pemimpin harus punya wawasan entrepreneur. Ya, ketika seorang pemimpin atau seorang pejabat politik memiliki atau berwawasan entrepreneur, maka saya sangat yakin, ya, dia akan mampu menciptakan UMKM di dalam desa, di dalam dusun, di dalam kecamatan, bahkan di dapilnya. Ya, jika seorang pemimpin tidak memiliki jiwa atau wawasan entrepreneur, mohon maaf, saya sangat yakin ini tidak pernah dipikirkan. Ya, tetapi ketika dia memiliki wawasan entrepreneur, dia memiliki begitu banyak ide-ide cemerlang yang nantinya akan membantu saudara-saudara kita, akan membantu masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi ke depannya. Wow, sebuah jawaban yang singkat, padat dan jelas dan berkualitas menurut saya. Saya doakan Anda punya semangat juang yang tinggi, punya mimpi yang besar. Saya doakan Anda bisa terpilih nanti di Februari 2024. Oke, pertanyaan yang kedua untuk Anda. Bagaimana jika hari ini saya membuat sebuah statement kepada Anda? Anda adalah seorang anak kemarin, anak ingusan, dan Anda tidak diperhitungkan di dalam ajang pesta demokrasi Pileg 2024 ini. Anda tidak masuk di dalam nominasinya, ya, karena kabar saya dengar dapil Anda hanya 8 kursi. Anda pemula di kompetisi ini. Nah, bagaimana jika saya mengeluarkan statement tersebut? Saya ingin tahu dulu respon Anda seperti apa. Sebagai seorang anak muda, seorang politisi muda yang mempunyai semangat juang yang sangat tinggi, saya ingin mendengarkan respon Anda. Jika statement itu berasal dari Anda, maka sebagai anak muda itu memacu adrenalin saya. Adrenalin saya terpacu. Dan saya mau katakan bahwa bukan masalah anak ingusan, anak kemarin pagi, anak kemarin sore tidak masuk di dalam nominasi pemilihan legislatif ini yang tidak diperhitungkan sama sekali. Jika statement itu berasal dari Anda, maka yang pertama yang saya mau katakan itu manusiawi, sangat normatif, namanya manusia, layaknya kita menilai sesama manusia. Yang kedua, saya mau katakan bahwa pemilihan belum dilakukan, ya, pemilihan belum dimulai. Dan yang ketiga, bahwa saya punya prinsip bahwa saya lakukan tugasnya saya, dan saya membiarkan Tuhan Sang Pencipta melakukan tugasnya. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah saya menyiapkan mental saya. Karena masalah berhasil, masalah sukses, masalah sebuah jabatan politik, kita bicara tentang kesiapan mental. Yang saya lakukan hari ini adalah saya menyiapkan mental saya, sehingga seandainya saya beruntung nanti di Februari 2024, saya tidak menjadi manusia yang sombong, saya tidak menjadi manusia yang lupa diri. Dari mana saya berasal? Saya tidak lupa saudara bersaudara yang sudah berjerih lelah mendukung saya, mendoakan saya, dan saya tidak menjadi manusia yang tamak. Karena ketika saya menjadi manusia yang tamak, niscaya saya akan melupakan semua saudara bersaudara masyarakat yang sudah mendukung saya di dapil 2 ini, terlebih di kecamatan tercinta ini.
Jadi yang perlu intinya bahwa yang saya lakukan, yang saya siapkan sekarang adalah mentalnya saya. Ya, karena masalah sombong, ego, tamak, kita bicara tentang sebuah mental. Apalagi sebuah jabatan itu sudah diemban, maka mental kita harus siap. Sebagai anak muda, supaya saya tidak melupakan masyarakat, saya siapkan mental saya. Saya tidak perlu merespon statement-statement liar seperti itu, statement-statement murahan seperti itu. Oke, dan jika statement itu berasal dari Anda, itulah jawaban saya sebagai seorang politisi muda di pemilihan legislatif ini.